life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Halo, selamat datang di Casuari Car Project. Kali ini kita berada di dealer resminya Mazda yang ada di Jalan Riau ya, Pekanbaru. Jadi kita hari ini berkesempatan untuk mereview beberapa mobil yang ada di dealer ini. Salah satunya itu ada CX-3, CX-30 dan di samping kita ini adalah CX-5. Nah, bagaimana fitur dan kelengkapan dari mobil ini? Kita akan ulas satu persatu. Untuk selengkapnya kita lihat review ini. Maybe elevate, living life every day. Oke, sebagai informasi ya, mobil ini adalah CX-5 Pro ya, dan OTR yang ada di Pekanbaru itu adalah 636.500. Jadi buat teman-teman nih, mungkin lebih detailnya bisa langsung datang ke dealer resminya yang ada di Pekanbaru ya, Mazda di Jalan Riau. Nah, sekarang kita lanjut aja ke bagian depan ya. Kita lihat desain atau wajah dari Mazda CX-5 ini ya. Dari desain grill, di sini kita lihat dia sudah menggunakan grill berbahan black glossy ya di sini. Dan di tengahnya ini ada logo Mazda dan dibalut dengan ornamen kaca dan black glossy di dalamnya. Lalu di bagian bawahnya sudah ada kamera 360 ya di sini, dan dia ada aksen atau panel chrome black chrome ya di depannya ini. Lalu untuk bagian bawahnya sudah ada sensor parking juga atau radar ya, radar. Dan di sini ada corner sensor juga. Dan untuk low base-nya dia sudah terpasang sedikit warna black glossy juga. Nah, sekarang kita lihat untuk bagian helmnya. Nah, di sini kita lihat lampu utamanya dia sudah menggunakan lampu LED ya, dan multi reflektor dan ada DRL-nya di sini. Oke, sekarang kita lihat bagian sisi samping mobil Mazda CX-5 ini. Kita mulai dari bagian bawah ya. Untuk profil ban yang digunakan Mazda CX-5 ini, dia menggunakan ban ring 19 dengan ukuran ban 225/55. Nah, dia sudah menggunakan velg alloy polish. Ya. Untuk ban dia menggunakan ban merek Toyo ya, GP Loxes R46. Nah, di sini juga udah dilengkapi dengan oval fender warna black glossy di sini, dan dia tersambung melalui side skid atau body molding ke oval fender bagian belakang. Untuk spion sendiri dia warna hitam ya, dan sudah dilengkapi lampu sen garis gini ya, ada bar lamp ini, dan dia sudah dilengkapi juga dengan kamera 360. Nah, untuk di pintu sisi penumpang depan dia sudah juga dilengkapi dengan smart keyless, dan untuk bagian atasnya sudah ada roof rail juga. Lalu window lamp yang berwarna silver. Sekarang kita lihat bagian belakang. Untuk bagian belakang, Mazda CX-5 ini sudah menggunakan antena shark fin ya. Lalu ada high mount stop lamp, defogger kaca belakang, dan sudah ada wiper brakes juga. Dan di sini ada logo Mazda yang dibalut dengan warna silver ya. Dan di sini ada emblem CX-5 Pro, dan di sini ada Skyactiv G. Ya. Untuk desain lampu ya, dia sudah menggunakan lampu LED ya, lampu mundur ya, lampu rem dan lampu sennya, dan di atas ini ada semacam smoke ya, seperti diberi smoke gitu. Lalu beralih ke bawah, dia sudah ada sensor parking di sini, ada 4 ya. Lalu ada kamera juga, ini kamera 360, dan ada lampu reflektor di bagian bawah sisi samping kiri dan kanan, dan juga ada underguard
Sekarang kuncinya sudah berada di tangan kita ya, jadi kita akan coba untuk menggunakan fitur yang ada di kunci ini. Nah, untuk Mazda CX-5 ini dia sudah menggunakan fitur power backup dan tailgate serta kick sensor ya. Nah, jadi cukup kita seperti ini, bagasi akan terbuka seperti itu. Oke, kita lihat untuk bagian kelegaan dari bagasi bagian belakang ini ya. Oke, jadi untuk kelegaan bagasinya ini cukup lega ya. Jadi kita bisa menempatkan beberapa koper di sini dan dia sudah rata lantai. Nah gitu. Lalu di sini ada ruas juga untuk menaikkan sesuatu ya. Dia belum ada lampunya. Dan untuk ban serepnya ada di sini serta ada toolkit ya. Untuk di bagian bagasi sendiri dia sudah dilengkapi juga dengan power outlet di belakang sini ya. Belakang sini itu ada 12 volt ampere ya. Nah, oke, sekarang kita tutup bagasinya. Nah, untuk menutupnya kita bisa menggunakan tombol di atas atau menggunakan kick sensor lagi. Oke, guys Warrior, tadi kita sudah lihat ya, kita ulas juga untuk eksterior dari mobil Mazda CX-5 ini. Sekarang kita akan lihat kabin atau interior yang ada di mobil Mazda CX-5 ini. Oke, kita lihat. Oke, guys Warrior, sekarang kita sudah berada di dalam kabin baris kedua mobil Mazda CX-5 ya. Saat kami masuk ke dalam, kita lihat ini cukup lega ya. Nah, dapat dirasain juga untuk headroom dan legroomnya ini cukup lega. Nah, apalagi di sini bangkunya sangat nyaman ya. Dia menopang paha kita dengan sangat nyaman di sini. Nah, kita masih bisa memanjangkan kaki ke bagian depan. Oke. Untuk jok, dia sudah dilengkapi dengan 3 headrest di sini. Ya, dan dia sudah berbahan kulit ya ini. Dan untuk bagian tengahnya ini dia sudah dilengkapi juga dengan armrest. Nah, ada 2 cup holder di sini dan ada untuk tempat tablet atau handphone ya, bisa digunakan di sini. Lalu di sini ada ruang penyimpanan juga, sangat praktis. Oke. Untuk kabinnya di sini cukup sporty ya, karena dia tampilannya cukup tegas dengan warna hitam ya, dengan full hitam. Nah, di bagian belakang ini juga sudah dilengkapi dengan lampu baca juga, ada 2 selain yang ada di depan. Dan di sini ada handbrake ya. Lalu untuk AC di sini sudah dilengkapi, ada kisi-kisi AC-nya dan dia belum ada power outlet di belakang. Lalu di sini ada side pocket untuk bagian belakang jok. Oke, sebelum kita keluar, kita lihat untuk desain dari door trimnya ini ya, di baris kedua. Nah, ini full soft start ya, dan ada stitching di sini. Ini juga soft start untuk armrestnya, dan ada stitching juga berwarna merah. Untuk di bagian bawahnya dia ada door pocket ya, atau bisa juga dimanfaatkan untuk bottle holder. Dan di sini ada speaker ya. Untuk desain door handle-nya dia sudah dilapisi dengan warna silver chrome dan ada panel juga yang berwarna silver juga. Nah, di sini ada laci penyimpanan kecil dan ini ada black piano untuk window setting. Oke, karena dia sudah menggunakan fitur Smart Keyless Entry, jadi kita untuk membuka pintu cukup menekan tombol yang ada di handle ini. Jadi handle-nya mau ditarik ya. Kita langsung ke dalam. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, kita juga bahas dulu ini untuk door trim.
pintu depan ya, dia sama dengan belakang. Dia berbahan soft touch di sini dan ada stitching berwarna merah di sini juga ya. Nah, untuk bawahnya masih plastik dan dia sudah dilengkapi juga dengan bottle holder dan door pocket. Nah, untuk speakernya dia sudah menggunakan speaker Bose ya di sini, cukup menarik. Lalu untuk di armrestnya ini sejajar dengan armrest, dia sudah menggunakan central lock di sini, tombol-tombolnya, dan untuk setting spionnya dia sudah retract adjustable juga ya, elektrik. Nah, di sini untuk membuka pintu juga ada di sini. Untuk door handle juga sama, warna chrome dan ada aksen silver di sini. Oke, kita lanjut ke Pak. Oke, sekarang kita sudah berada di baris pertama. Ini saya coba tutup pintu dulu ya. Oke, masih oke? Oke. Ini kita setel dulu posisi berkendara. Nah, saya tinggi 172 ya. Ini kalau maju kelihatan masih pemula untuk mengendarai mobil. Oke, pas ya. Nah, untuk jok sendiri dia sudah menggunakan electric seat dan sudah menggunakan memory seat juga di sini. Jadi ketika kita mulai berkendara lagi, jadi kita tinggal menekan tombol memory seat aja ya. Bagaimana posisi berkendara kita sebelumnya. Nah, untuk di sensor sendiri kita lihat dulu. Ya, dia sudah bisa tilt dan teleskopik di sini ya. Nah, ini. Oke. Dan untuk setir sendiri dia sudah dilapisi dengan kulit. Lalu ada logo Mazda di tengah dan dia desainnya flat steel ya. Dan ada beberapa tombol instrumen yang tersambung di head unit dan MID cluster. Nah, untuk sebelah kanan ini kita coba ACC on dulu ya. Benarnya. Oke. Nah, begini tampilan dari MID cluster Mazda CX-5. Nah, di sini ada tombol ya untuk adaptive cruise control dan lane departure warning. Nah, di sini. Jadi kita bisa setel di sini. Lalu untuk setnya lalu di bagian sebelah kiri ini ada tombol instrumental ya yang tersambung di head unit. Ini bisa untuk membesarkan atau mengecilkan volume suara ya, dan ada untuk traverse dan next di sini. Lalu ada tombol untuk menerima telepon. Nah, di balik setir ini sudah terdapat tombol pedal shift ya. Di sebelah kanan dia untuk menambah percepatan dan di sebelah kiri untuk mengurangi percepatan. Dan di sini ada tuas untuk lampu dekat dan lampu jauhnya, dan di sini ada untuk wiper ya, setting wiper, dan sudah intermittent juga. Lalu kita ke bagian tengah. Nah, di sini head unitnya kita lihat animasinya cukup menarik ya. Di sini kita bisa setting untuk communication ya, ada navigasi juga ini. Oke, di sini lalu ada pengaturan. Nah, di sini di pengaturan kita bisa mengatur untuk displaynya ya, untuk kecerahannya, brightness, rasio ya. Lalu ada modenya ya, mode auto, siang dan malam, brightness. Terus ada mode safety-nya, dia ada distance recognition support system, SBS, SCBS, blind spot monitoring, lane keeping assist, Mazda radar cruise control ya. Nah, di sini juga ini ada kamera radarnya. Terus ada driver attention alert, parkir sensor indication,
dan 360 view monitor. Ini untuk pengaturan soundnya. Sini untuk pengaturan jam. Nah, ini untuk pengaturan kendaraan kita ya. Ada door lock, menyalakan, dan lampu di sini. Nah, untuk lampu dia sudah ada ambient lighting ya. Kita bisa setting. Terus dia ada coming home light. Jadi ketika kita berhenti ya, lampu itu akan menyala dan membantu kita untuk penerangan. Ada auto headlight on juga. Nah, ini cukup lengkap ya. Nah, salah satu yang menarik ya, yang fitur kekinian banget gitu, dia sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Nah, dan tentunya kalau sudah ada fitur itu kurang harusnya ya kalau belum ada wireless charging. Nah, ini untuk Mazda CX-5 ini dia sudah juga dilengkapi dengan wireless charging. Di bawah ini ada lampu hazard dan dia sudah dilengkapi dengan kisi AC di sini, 2 di tengah, di samping kiri dan kanan, dan untuk di kiri kanan ini kita juga sudah bisa mengatur ya untuk semburan anginnya. Lalu di bawah ada indikator safety belt ya, notification ya untuk safety belt di bagian belakang. Untuk AC udah auto climate control. Ya, ada tombol power di sini. Ada tombol untuk pertukaran udara masuk dan keluar. Ada untuk defogger kaca depan dan kaca belakang. Nah, ini untuk arah semburan ya. Kita bisa setting juga di sini, di atas dan di bawah. Nah, ini untuk wireless chargingnya ada di sini. Tapi kalau teman-teman tidak sedang ingin menggunakan wireless chargingnya, fiturnya itu, jadi teman-teman bisa mematikan di sini. Di sini ada tombol powernya, teman-teman bisa matikan di sini ya. Nah, gitu. Jadi ketika fiturnya mati, teman-teman bisa menggunakan sebagai tempat penyimpanan di sini. Lalu di bagian tengah ini ada tuas transmisi, dia ada untuk modenya juga di sini ya. Nah, dia di mobil Mazda CX-5 ini terdapat mode sport dan normal. Nah, kalau dia mode sport, untuk tampilan MID-nya dia mengikuti ya pesan racing seperti itu, jadi warna merah. Lalu untuk belakang sedikit dia sudah dilengkapi dengan electric parking brake di sini. Nah, lalu ada auto hold juga, dan di sini kita bisa menggunakan instrumen ini untuk melihat animasi yang ada di head unit. Nah, seperti ini. Untuk kembali. Jadi sebagai driver atau kita yang pengendara, jadi kalau kita lagi fokus berkendara ya kita agak jauh untuk menjangkau head unit, kita bisa menggunakan instrumen yang ada di sini. Di sini ada untuk tombol volume ya, untuk memperbesar suara atau memperkecil. Lalu di belakang ada dilengkapi juga dengan cup holder, ada 2 biji, dan ada armrest di sini, dan ada console box, serta di dalamnya sudah ada port USB juga, dan ada power outlet. Nah, di sini ada laci penyimpanan dan bisa di adjust juga ya, seperti ini. Oke. Nah, untuk desain joknya dia sudah dilapisi dengan kulit, ada stitching warna merah yang kesannya cukup menarik untuk kita. Lalu untuk dashboardnya ya, dia sudah berbahan soft touch ya, tidak plastik lagi di sini, dan ada panel beraksen silver di sini, dan dia sudah ada tweeter juga. Tweeternya speakernya Bose juga deh. Gitu. Untuk bagian atas, kita lanjut ke bagian atas. Ya, di sini sudah dilengkapi dengan lampu baja di sini ya. Ada sun visor juga dan dilengkapi dengan lampu kalau kita aktifkan ininya, mirrornya.
seperti ini. Oke. Di sisi driver juga ini untuk tempat penyimpanan kacamata, dan inilah tombol untuk sunroofnya. Oke. Kita tutup kembali. Oke. Dan dia bisa tutup seperti ini. Jadi buat teman-teman yang ada di Pekanbaru khususnya ya, untuk kalian yang berjiwa muda, ini merupakan suatu pilihan ya, apalagi buat pengusaha muda ya, yang ingin tampil lebih dinamis ya, sporty. Ini bisa jadi pilihan buat teman-teman semua karena fiturnya cukup lengkap ya, cukup kekinian. Jadi teman-teman bisa pilih mobil ini sebagai akomodasi atau transportasi untuk kegiatan sehari-hari teman-teman. When everybody wants to be king, yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, Bicara soal dapur pacu, varian CX-5 Kuro Edition ini ditenagai oleh mesin petrol 2500 cc dengan konfigurasi 4 silinder segaris 4 valve DOHC. Mazda CX-5 Kuro Edition ini menggunakan transmisi 6 speed otomatis. Mesin CX-5 Kuro ini dapat menyuguhkan tenaga 187 HP dengan torsi 252 Nm. Oke, Casuario, demikian tadi review singkat kita untuk mobil Mazda CX-5 yang ada di samping kita ini. Tadi di awal kita sudah sampaikan ya, untuk OTR Pekanbaru itu adalah 636.800.000 ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih lengkap ya, bisa datang langsung aja ke dealer resmi Mazda yang ada di Pekanbaru, tepatnya di Jalan Riau ya, di depan RBC ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung menghubungi kontak sales yang ada, nomornya di kolom deskripsi. Jadi nanti kita akan lampirin. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video kita berikutnya.